Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di istana, akan tetapi kita tetap turun. Itu sebagai bentuk penguapan kita. Yang ngasih itu dari siapa? Pihak kepolisian. Ada Namanya ada. Bang Aan namanya. Bang Aan dari pihak kepolisian. Jadi 20 tersebut saya membagikan kepada 2 senior. Siapa namanya? Dengan masing-masing 2.500, 2 senior yaitu ya Bang, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Nah, jadi sisanya saya kasih sama Ketua BEM FEB Puji Berapa? 2.000 dan wakil 2 juta gitu. Ketua FEB juga 2 juta. Siapa ketua lu? Siapa? Nah, nanti wakil ketua saya sama wakil ketua saya dan Mubarak Berapa? 2.500.000. Masing-masing. Masing-masing. Iya. Berarti dari 9 juta ditambah 5 juta lagi 14 juta. Gitu ya. Nah, Kemana lagi? dan sisanya buat konsolidasi kemarin dan ada sisanya di motor saya. Konsolidasi itu berapa? Kisaran Motor dijagain. Motor kurang, kisaran 300 lebih lah. Oke, berarti dari Dan uang bensin gitu. Terima suap, menerima uang untuk melakukan aksi demo. Kalau nggak salah kabarnya kurang lebih 300 juta. Gue nggak tahu lagi. Asli ini berita sangat menyakiti hati rakyat dan hati mahasiswa, men. Lu nggak tahu, mahasiswa kemarin banyak yang turun pure tanpa ditunggangi untuk kepentingan rakyat. Tapi ada mahasiswa seperti ini yang tega melakukan hal kayak begini. Buat Antek-antek asing, negara ini sedang diadu domba sama orang asing, Soros dan Singapura. Pret! Apa gue bilang? Yang ngadu domba itu bukan antek-antek asing, tapi lo sendiri. Aparat sendiri mengadu domba. Bahkan kalangan dari istana yang mengadu domba kalian. Apa kata gua? Apalagi juga ada banyak itu buzzer-buzzer yang benyek-benyeks itu loh. Benyeks pakai kacamata yang katanya iya serangan Soros. Soros ini menggerakkan mahasiswa. Pret! Publik kini telah dihebohkan oleh pengakuan mengejutkan dari Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Dia mengaku menerima uang sebesar 20 juta dari oknum kepolisian terkait pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran beberapa waktu lalu. Pengakuan ini sontak memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai kalangan. Dalam sebuah forum pengadilan terbuka yang digelar di kampus UBK pada Senin malam, Abdi mengakui bahwa uang tersebut diterimanya agar aksi demo mahasiswa di kawasan Istana Negara pada 15 Juni lalu dapat dibatalkan. Namun ia mengklaim aksi tetaplah berjalan, perihal uang itu memang saya terima agar tidak turun aksi. Tetapi kami tetap turun, ucapnya dengan suara terbata-bata. Pengakuan ini mematahkan pernyataan sebelumnya yang bersikuku bahwa pertemuan dengan Gibran adalah murni hasil diplomasi mahasiswa tanpa ada settingan. Publik pun dibuat geram dengan istilah pengkondisian 300 juta yang ramai di media sosial. Sebuah angka yang dianggap mampu mengubah nalar kritis seorang mahasiswa menjadi gajah conge atau tumpul. Ironi memang. Semakin terasa ketika di sisi lain Presiden Prabowo justru memanggil Menteri Investasi Rosan Roslani dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto ke istana pada Senin siang. Hal ini semakin memanaskan suasana dan menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi gerakan mahasiswa saat ini. Pengakuan ini juga seakan membenarkan anggapan sinis publik bahwa ijazah sekalipun bisa dibeli di Konoha ini.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun klarifikasi dari Universitas Bung Karno terkait pengakuan yang sangat merugikan nama baik dunia pendidikan ini. Ketua BEM UBK akui terima uang diduga dari polisi, sebut terkait pengalihan demo. Kalau sejak jadi aktivis mahasiswa saja udah bisa dibayar, maka ke depan kalau jadi politikus, jadi pejabat, atau bahkan jadi pengusaha pun pasti nggak akan jauh sama korupsi dan manipulasi. Karakter itu terbentuk natural dan rekam jejak nggak bisa dibantah. Kalau sejak awal korup, maka seterusnya pasti akan korup juga. Polemik di Universitas Bung Karno menjadi sorotan setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin dalam forum terbuka yang disiarkan lembaga pers mahasiswa Marhain UBK mengaku menerima uang sebesar 20 juta yang menurut pengakuannya diduga berasal dari pihak kepolisian. Di dalam forum tersebut, Abdi Maludin menyatakan uang tersebut berkaitan dengan upaya agar aksi mahasiswa tidak digelar di istana dan dialihkan ke lokasi yang lain. Nah, meski demikian, ia mengklaim aksi tetap berlangsung sesuai rencana. Selain mengakui menerima uang tersebut, Abdi Maludin juga membeberkan rincian pembagian dana yang disebutnya telah disalurkan kepada sejumlah pihak, yakni Muhammad Rapi Bastian, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 2 juta. Mubarak Tuasamu, pengurus BEM FH UBK 2,5 juta. Pujiono, Ketua BEM PEB UBK 2 juta. Rapli Malon Akbar 2,5 juta. Saprudin, senior garis miring alumni 2,5 juta. Amiruddin, senior garis miring alumni 2,5 juta. Di dalam forum yang sama, beberapa nama yang disebut turut menyampaikan permohonan maaf dan mengakui menerima uang dengan nominal sebagaimana yang disebutkan. Sementara sejumlah pengurus mahasiswa lainnya menegaskan tidak menerima uang sepeser pun dan meminta agar pihak yang tidak terlibat tidak ikut diserang atau dihakimi. Menanggapi polemik tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengeluarkan 10 poin tuntutan. Di antaranya pengunduran diri pihak yang terlibat dari jabatan organisasi, pembuatan surat pernyataan dan pengakuan terbuka, pembentukan tim investigasi independen hingga pemberian sanksi akademik sesuai ketentuan kampus. Kasus ini semakin menjadi perhatian karena perwakilan mahasiswa UBK diketahui sempat bertemu dengan Gibran saat aksi demo pada 15 Juni 2026 di Jakarta bersama perwakilan mahasiswa dari Universitas MH Tamrin dan Universitas Terbuka. Hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan yang disampaikan dalam forum tersebut. Nah, pihak Universitas Bung Karno juga belum mengumumkan hasil investigasi resmi atas dugaan yang mencuat di lingkungan kampus. Ternyata Istana Bebek. Terus, Istana Bebek nggak tahu. Kami tidak tahu, kami kena prank. Sekelas Istana Bebek yang katanya punya intel, yang negara terkuat di dunia bersaing dengan Amerika, Donald Trump, dan Israel dan Cina, kebobolan dikerjain sama mahasiswa tukang cilok. Come on, ini kan sudah ada saksinya. Dia udah dapat berapa? Mungkin 20 juta atau lebih. Akhirnya dikeroyok sama teman-temannya. Ngaku loh, jadi mahasiswa jadi hakim sekarang. Benar, lebih bersih mereka daripada hakim-hakim sebenarnya yang duduk di meja hejo. Karena mahasiswa nggak bisa disetir.
Malu loh, sangat memalukan. Sekarang yang bisa proses korupsi ini gimana? Ini kan gratifikasi. Kalau polela gratifikasi ke mahasiswa ini, yang tukang cilok ini, yang hakimi siapa? Nggak ada. Nggak ada pengadilan. Ya, masa polisi melaporkan dirinya? Nggak mungkin dong. Apakah polisi bisa melaporkan dirinya? Nggak bisa. Kalau saya jadi Kapolri, saya bakal cabut ini. Siapa yang sogok? Tapi kita juga harus tahu siapa yang nyuruh. Siapa tahu Istana Wewek, si Fufu Fafa yang kelola kebun binatang di Solo. Sangat memalukannya. Makanya jangan kalian fitnah ketika kalian punya masalah besar di negeri ini. Selalu nyalain antek-antek asing, Soros, kita diserang sama Singapura. Kagak. Yang ngadu domba itu adalah penguasa sendiri. Karena menganggap kalian bodoh. Namanya adu domba. Domba kan bodoh. Kalian senang banget dengan kata-kata ini.